Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakalan belajar modul kedua di mata praktikum KCB. Jadi sebelumnya di modul 1 kalian udah belajar pengenalan prolog. Di situ ada elemen-elemen pada prolog, ada atom dan nomor, terus ada variabel, ada struktur, ada predikat, fakta, dan lain sebagainya. Yang mana berarti kalian udah kenal apa yang harus ada di dalam prolog. Nah, gitu istilahnya. Jadi, sekarang kita masuk ke modul 2, yaitu tentang klausa-klausa pada prolog. Nah, sebelum kita masuk ke modul 2, jadi kakak ada buat pengantar nih untuk modul 2, dimana ada 3 landasan yang membangun prolog, yaitu fakta, aturan atau rule, dan pertanyaan atau query. Nah, kumpulan fakta dan aturan itu disebut dengan basis pengetahuan atau knowledge base atau database. Dan pemrograman prolognya itu tentang menulis basis pengetahuan. Jadi, apa yang kita buat di dalam notepad, nah sebelumnya kalian kan ada ngetik tuh fakta dan aturannya di dalam notepad. Jadi, yang ada di dalam notepad itu disebut basis pengetahuan. Nah, seperti itu. Lalu itu berarti pemrograman prolog hanyalah basis pengetahuan di mana kumpulan fakta dan aturan yang menggambarkan beberapa kumpulan hubungan yang menurut kita menarik. Jadi di basis pengetahuan itu kita menggambarkan seperti relasi antar objek di mana kita buat fakta sama aturannya. Nah, gimana kita menggunakan pemrograman prolog? Nah, karena kita udah buat basis pengetahuan atau fakta dan aturannya itu, nah gimana cara ngegunainnya? Cara menggunakannya itu dengan cara mengajukan pertanyaan atau query tentang informasi yang disimpan dalam basis pengetahuan. Nah, jadi kalau udah ada basis pengetahuannya atau udah ada fakta sama aturannya, ya udah kita tinggal ajukan pertanyaan di sini di prolognya. Makanya di prolog itu kan ada simbol defaultnya tuh, tanda tanya sama tanda garis penghubung. Ya udah kita tinggal buat query di situ di prolog. Nah, nanti bakalan muncul jawabannya. Jadi paham kan konsep prolog ini? Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke modul 2. Yang pertama di situ ada fakta. Oke, sebentar. Nah, jadi fakta ya. Fakta mendefinisikan relasi antar objek-objek dan ditulis dalam bentuk standar. Artinya di mana fakta yang kita buat itu syaratnya udah harus benar. Yang namanya juga fakta ya kan. Nah, di sini ada contoh fakta, yaitu makan Wina bakso wanita Mila. Jadi ini cara bacanya kan kita udah tahu kalau si makan ini itu merupakan predikat, ya kan udah belajar di yang modul 1. Terus ada Wina, ada bakso. Nah, yang di dalam ini, di dalam kurung itu disebut argumen. Nah, jadi ini cara bacanya itu dimulai dari yang di dalam kurung argumen pertama, yaitu si Wina makan bakso, gitu cara bacanya seperti itu jadinya. Nih udah ada juga di komennya. Terus yang ini Mila adalah wanita, kita bisa bacanya seperti itu, dimana predikatnya itu si wanita dan ada argumen Mila. Oke. Nah, fakta itu memiliki beberapa aturan penulisan. Jadi sebentar. Kakak udah buat tadi contoh faktanya di notepad. Oke. Nah, di sini ada fakta
Wina makan bakso dan Mila adalah wanita. Nah, jadi untuk membuat fakta kita buat di text editor, ekstensinya .pl yang kalian udah tahu juga. Di sini udah kita buat di notepad. Kalian bisa ikuti juga ya di notepad kalian masing-masing. Dimana fakta itu penulisannya itu harus dimulai dengan huruf kecil. Pokoknya setiap predikat dari sebuah fakta maupun argumen yang ada di dalamnya itu harus huruf kecil. Karena kalau huruf kapital itu apa? Itu menggambarkan kalau dia adalah sebuah variabel. Nanti kita bahas juga. Yang di poin B juga udah dijelasin tuh. Di situ ada predikat dan yang di dalam tanda kurung disebutnya argumen. Jangan lupa ya. Jadi di sini udah kakak buat dua buah predikat. Jadi karena udah kita buat, kita langsung consult aja di prolognya. Oke. Nah, tadi seperti konsep awal kita udah buat basis pengetahuannya, udah ada faktanya. Nah, cara mengecek apakah basis pengetahuan yang akan kita buat itu benar atau tidak, itu kita ajukan pertanyaannya di prolog. Misalkan seperti ini, makan Wina bakso. Jangan lupa setiap query yang kita ajukan di prolog atau pertanyaan yang kita ajukan di prolog diakhiri dengan tanda titik. Oke, dia akan memberi jawaban true karena di basis pengetahuan yang kita buat itu udah ada fakta bahwasanya Wina makan bakso. Nah, kalau misalkan kita ganti nih si Wina nya ini, W-nya itu huruf besar, hasilnya kira-kira dia akan membuat si Wina ini menjadi variabel. Nah, bisa kita lihat hasilnya Wina sama dengan Wina, yang mana variabel itu berarti dia mencari nilai yang akan ditampungnya. Karena di fakta tadi kita buat makan Wina bakso, argumen pertamanya ini kan si Wina dengan W huruf kecil kan. Kalau kita ganti di sini di query-nya itu W-nya huruf besar, berarti itu akan menjadi variabel yang mana dia akan mencari nilainya. Nah, nilai dari si variabel di argumen pertama itu si Wina dengan huruf kecil. Jadi hasilnya seperti ini. Sampai sini paham lah ya, ini masih gampang. Oke. Begitu juga dengan yang fakta wanita Mila. Oke, true hasilnya. Sampai sini fakta udah jelas. Oke. Nah, misalkan nih kita ganti nilai. Coba hasilnya apa? Hasilnya false. Kenapa? Karena si nilai itu bukan termasuk fakta yang kita buat di basis pengetahuan. Makanya hasilnya false. Oke. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu aturan atau rule. Di modul dikatakan, aturan digunakan apabila sebuah fakta memiliki ketergantungan terhadap sekelompok fakta lain. Nah, contohnya di situ ada faktanya, novel adalah buku, ensiklopedia adalah buku. Lalu aturannya itu ada, X lebih suka membeli novel jika novel lebih murah daripada ensiklopedia. Artinya, di sini di aturan itu ada dua fakta yang saling bergantung, di mana novel lebih murah daripada ensiklopedia itu harus terpenuhi dulu, baru si fakta X lebih suka membeli novelnya akan terpenuhi juga. Jadi di situ implementasi dari ketergantungan terhadap sekelompok fakta lainnya. Oke, sekarang
gimana cara membuat aturan yang tadi itu di dalam basis pengetahuannya. Langsung aja kita buka notepad-nya. Nah, jadi kita buat fakta yang pertama dulu. Di situ ada novel adalah buku. Cara membuatnya seperti ini. Predikatnya itu buku, terus argumennya novel. Nah, ini maka dibaca novel adalah buku, terus yang ensiklopedia juga sama. Predikatnya buku, argumennya ensiklopedia. Nah, terus kita buat faktanya juga lebih murah, argumennya novel dan ensiklopedia. Predikatnya lebih murah. Nah, karena tadi di aturan itu ada fakta nih, jika novel lebih murah daripada ensiklopedia, maka harus kita buat juga faktanya di basis pengetahuan. Sekarang aturannya kita buat. Oke, sekarang kita akan membuat aturannya, yaitu kita lihat di rulesnya tadi X lebih suka membeli novel. Di sini predikatnya apa? Lebih suka kan? Maka kita buat di basis pengetahuannya di notepad, kita buat lebih suka. Terus argumennya di sini ada X, Y, Z, ada 3. Argumen ini kita buat ke dalam bentuk variabel. Variabel ditandai dengan huruf kapital ya awalnya. Huruf awalnya ditandai dengan huruf kapital. Jadi X di sini mewakili ini X yang sebagai subjeknya. Terus Y di sini kan dia ada 2 objek ya, ada novel dan ensiklopedia. Makanya Y sama Z-nya kita buat untuk mewakili novel dan ensiklopedia itu. Lalu tanda titik 2 garis penghubung ini mewakili pernyataan if. Oke. Setelah itu kita buat aturannya. Nah, kan X lebih suka membeli novel. Novel ini tadi termasuk buku. Jadi kita buat predikat buku Y. Terus predikat yang lain, novel lebih murah daripada ensiklopedia. Fakta yang lain, ini tadi yang di depan termasuk fakta ya. Terus fakta yang lebih murah, Y, Z. Y lebih murah dari Z dan diakhiri dengan tanda titik. Sampai di sini paham cara buatnya? Nah, jadi aturan ini tadi itu ada terdiri dari fakta-fakta. Nah, dan dia terdiri dari sebuah head dan sebuah body. Jadi, kan ada tanda titik 2 dan garis hubung yang mewakili if tadi. Nah, yang di sebelah kiri, yang sebelum tanda titik 2 dan garis penghubung ini, itu disebut sebagai head. Dan yang setelahnya disebut sebagai body. Nah, hasil yang body ini itu harus benar, yang mana dia akan berpengaruh ke hasil yang head. Jadi kalau si body-nya ini udah benar, otomatis si head-nya akan benar juga. Maka kita harus hati-hati membuat isi dari si body-nya ini, karena itu akan berpengaruh yang ke head-nya. Seperti itu. Lalu ini tadi basis pengetahuannya kita save dengan ekstensi .pl. Ini udah kakak save tadi ya. Lalu langsung aja kita ajukan pertanyaan ke prolog. Sebelumnya kita konsol dulu basis pengetahuannya. Oke, yang ini tadi ya. Oke, warning ini nggak masalah ya. Nah, di sini cara buatnya itu predikat yang diaturannya yang kita buat, lebih suka, ya kan, lebih suka. Terus X, baru novel ensiklopedia. Kita tes dulu yang pertama. X lebih suka novel daripada ensiklopedia, itu benar atau enggak? Diakhiri dengan tanda titik. Hasilnya benar. Artinya yang di body tadi itu udah benar, kita buat faktanya. Coba kalau kita buat ensiklopedianya terlebih dahulu. Baru novel. Hasilnya false. Oke. Nah, berarti udah benar kan? Kenapa dia kalau ensiklopedianya duluan itu salah? Karena kita lihat di sini.
X, Y, Z. Terus buku Y, lebih murah Y, Z. Lebih murah. Di predikat lebih murah itu di situ ada argumen pertamanya novel dan argumen keduanya itu ensiklopedia. Berarti di sini Y-nya itu menggambarkan si novelnya. Z-nya itu mewakili si ensiklopedia. Maka di query yang kita buat di prolog itu harus novel duluan, baru ensiklopedia. Jadi ya terpenuhi, berarti kondisinya terpenuhi, artinya yang kita buat udah benar. Oke, seperti itu. Oke, sekarang yang contoh kedua. Situ faktanya ada Julia adalah wanita, Malika adalah wanita, Malik adalah pria, Junaidi adalah pria, Julia adalah anak dari Malik dan Malika, Junaidi adalah anak dari Malik dan Malika. Lalu rule-nya itu X adalah adik perempuan Y jika X adalah perempuan dan X dan Y mempunyai orang tua yang sama. Nah, gimana nih cara buat basis pengetahuannya? Jadi yang pertama kita buat faktanya dulu ya. Nih, Julia adalah wanita. Predikatnya wanita, argumennya Julia. Sama juga dengan yang fakta kedua. Yang ketiga juga kayak gitu, pria. Malik adalah pria, Junaidi adalah pria. Simple ya yang fakta awal. Lalu ini Julia adalah anak dari Malik dan Malika. Oke, di sini predikatnya anak, terus nih Julia sebagai argumen pertama, lalu Malik dan Malika. Dibaca Julia anak dari Malik, maka Malik kita buat di argumen kedua dan Malikanya sebagai argumen ketiga. Oke, paham ya? Nah, jadi sebenarnya tanda koma yang memisahkan ini itu bisa kita baca juga sebagai dan. Lalu yang fakta berikutnya juga seperti itu. Predikatnya anak, terus Junaidi adalah anak dari Malik dan Malika. Sama juga, tinggal ganti yang argumen awalnya aja. Lalu aturannya. Nah, aturannya di sini X adalah adik perempuan Y. Oke, jadi di aturan ini di fakta awalnya itu X adalah adik perempuan Y, maka adik perempuan itu kita buat sebagai predikat untuk yang headnya. Oke, paham sampai sini? Di fakta yang pertama dari rule-nya, kita lihat predikatnya apa. Nah, predikatnya itu kita jadikan sebagai predikat untuk head-nya. Oke, jadi di sini kakak buat itu seperti yang di modul. Predikatnya adik underscore perempuan. Argumennya adalah X, Y. Karena X adalah adik perempuan Y, berarti X adik perempuan dari si Y dipisahkan dengan tanda koma. Lalu jikanya udah tahu ya, tanda titik 2 sama garis penghubung. Jika X adalah perempuan, nah gampang, tinggal masukkan aja fakta yang predikatnya itu wanita. Wanita sama perempuan sama ya, tapi disamain aja. Pokoknya fakta sama aturan ini dia predikatnya harus sama. Oke, terus X, jika X adalah perempuan dan X dan Y mempunyai orang tua yang sama. Jadi fakta selanjutnya itu kita buat yang predikat anak, terus X, terus orang tuanya kita buat ke dalam variabel A dan B. Lalu yang Y mempunyai orang tua yang sama, berarti orang tua yang sama dengan si X, kita buat juga predikat anak, terus Y, baru orang tuanya A dan B. Tanda titik. Udah selesai. Lalu save, ekstensinya .pl, jangan lupa. Terus kita consult aja langsung. Oke, udah kita consult. Lalu kita ajukan pertanyaannya. Kita buat predikat yang di head
dari aturannya, yaitu predikatnya adik underscore perempuan. Nah, di sini kita bisa langsung buat namanya ya, nama dari si X dan si Y-nya. Coba kita buat Julia sebagai X dan Y-nya itu Junaidi. Maka ini akan menghasilkan nilai true. Oke, true. Karena si Julia dan Junaidi memiliki orang tua yang sama. Oke. X adalah adik perempuan Y jika X adalah perempuan dan X dan Y mempunyai orang tua yang sama. Berarti aturan yang kita buat itu sudah benar. Julia adalah adik perempuan dari Junaidi. Nah, kalian bisa coba ini modifikasi ya argumennya itu sendiri. Oh, bisa juga kita buat seperti ini. X, Junaidi. Nah, di situ bakalan ngeluarin hasil X sama dengan Julia. Yang dimana dia bakalan ngeluarin sebuah nilai karena kita buat variabel di sini. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di variabel. Nah, selanjutnya ada pertanyaan atau query. Dari tadi udah kita coba juga, udah kita praktekkan untuk yang query ini. Query di sini itu gimana kita buat di dalam prolog untuk mengetahui atau mengevaluasi fakta dan aturan yang ada di knowledge base-nya itu apakah hasilnya true atau false, seperti itu. Di situ ada contoh lagi ya, ada ini si Pirate dan Luffy nih, Pirate dan Zoro, gender Frankie pria. Oke, kayaknya bisa kita skip aja karena ini gampang ya, pasti kalian udah ngerti. Di sini ada faktanya, ada si Pirate Luffy, Pirate Zoro, terus fakta semua nih. Ya, fakta semua, aturannya nggak ada ya. Karena kalau aturan itu kalian bisa menandainya dengan argumennya itu variabel, terus ada tanda titik 2 dan garis hubung yang mewakili sebagai pernyataan if. Oke, itu bisa kita skip. Nah, selanjutnya itu variabel. Variabel. Variabel digunakan untuk menamai objek yang belum diketahui. Terus dia ditulis menggunakan huruf besar. Nah, jadi tadi ini itu berpengaruh sama yang di atas. Jadi harus kita buat ternyata. Nggak bisa kita skip. Jadi kita buat dulu faktanya itu di notepad. Lalu kita save. Terus langsung aja kita consult. Oke, udah kita consult. Terus di sini ada query-nya kan. Gender Frankie Y. Kita ketik. Di sini kita mau cari tahu si Frankie ini gendernya apa. Makanya dibuat sebuah variabel untuk menampung nilai gender si Frankie itu. Langsung kita enter dan hasilnya langsung keluar Y sama dengan pria. Nah, artinya gender si Frankie itu adalah pria. Kenapa bisa seperti itu? Coba kita cek lagi fakta yang kita buat tadi. Oke, di situ ada predikat gender, terus ada argumennya Frankie dan pria. Nah, di query yang kita buat tadi, gender Frankie, Y, Y di sini itu akan mencari, dia akan mencari nilai dari si predikat gender ini, terus diceknya argumennya yang pertama Frankie, terus karena Y-nya itu letaknya di argumen yang kedua, maka dia akan menghasilkan ini nilai si argumen yang kedua yang ada di predikat gender, itu adalah pria.
Seperti itu. Oke, paham kan? Terus kalau kita buat gender si Frankie-nya wanita, nah hasilnya false. Kenapa? Karena di faktanya itu Frankie gendernya pria, makanya false. Udah jelas ya. Oke, coba kalian lihat kalau misalkan query yang kita buat itu tidak ada mengandung sebuah variabel, itu dia hasilnya bakalan boolean, true or false. Tapi kalau dia ada variabelnya, itu hasilnya bakalan sebuah nilai. Variabelnya itu akan menghasilkan nilai yang ditampungnya, seperti itu. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut yang di predikat teman. Kita coba lagi. Teman X, Y, Z. Oke, kita enter. Langsung tuh keluar nilai untuk 3 variabel itu, X, Y, Z. X sama dengan broke, Y sama dengan chopper, Z sama dengan usop. Ya. Nah, kenapa di query-nya itu kita buat 3 argumen? Ya, karena emang harus kita sesuaikan dengan fakta yang udah kita buat. Di predikat teman itu kita buat argumennya 3, maka di query-nya itu argumennya harus 3 juga. Kayak gitu. Sampai sini paham ya? Kenapa hasilnya bisa X sama dengan broke, Y sama dengan chopper, dan Z sama dengan usop? Udah jelas ya, karena di predikat teman ini argumennya itu ada yang ketiga tadi itu. Oke, masih gampang nih. Selanjutnya, nah ini, coba kita ketik query yang si pirate ini. Pirate, terus argumennya X, tanda titik, lalu kita enter. Oke, jadi di sini dia belum selesai tuh. Bisa kalian lihat, dia belum selesai. Dia masih seperti masih bisa lagi gitu kita lanjutkan. Nah, caranya itu pakai tanda titik koma. Oke, langsung keluar lagi kan? X sama dengan Zoro. Nah, kenapa kayak gitu? Nah, jadi kita cek lagi di faktanya. Oke, di faktanya itu yang predikatnya pirate itu ada 2. Terus masing-masing predikat pirate yang pertama itu argumennya ada Luffy, terus yang kedua argumennya itu ada si Zoro. Makanya ketika kita buat query-nya itu pirate terus argumen X-nya itu bakal ngeluarin 2 nilai. Yang pertama si Luffy dan yang kedua si Zoro. Tapi dia nggak bisa keluar langsung kayak yang di atas tadi, kayak yang X, Y, Z tadi. Ya, karena dia dalam sebuah predikat yang sama. Maka untuk mengeluarkan nilai yang selanjutnya itu harus kita kasih tanda titik koma. Yang artinya tanda titik koma itu dia bakalan mencari lagi ke knowledge base-nya, ke basis pengetahuannya. Ada lagi nggak nih predikat pirate di basis pengetahuannya. Nah, ternyata ada lagi, yaitu keluarlah dia X sama dengan Zoro. Tapi kalau kita enter, kalau kita buat titik, nah dia bakalan berhenti. Artinya dia selesai gitu pencariannya. Itu tergantung kita sih, kita mau cari lagi atau enggak. Kalau kita nggak mau cari lagi, kita tinggal kasih aja tanda titik, seperti itu. Paham sampai di sini? Oke, selanjutnya itu konjungsi. Nah, di modul dikatakan konjungsi digunakan untuk query yang lebih kompleks. Di situ ada kumpulan fakta, Doraemon suka dorayaki, Nobita suka Doraemon, Nobita suka Shizuka, Dekisugi suka Shizuka, Shizuka suka Doraemon. Nih, ada kumpulan fakta. Kita buat ke dalam notepad, terus kita save dengan ekstensi .pl. Nah, di sini di modulnya, dari fakta-fakta itu kita pengen tahu nih,
apakah Nobita dan Shizuka saling menyukai? Maka langsung kita tanya nih ke prolog. Bentar. Oke. Jangan lupa kita consult dulu basis pengetahuannya atau knowledge base-nya. Oke, udah kita consult. Terus langsung aja kita tanya. Cara membuat query-nya itu di model itu juga ada ya. Suka Nobita Shizuka terus suka si Shizuka Nobita. Nah, di sini berarti kita menanyakan ke si prolog, apakah Nobita suka Shizuka dan, nah di sini nih peran konjungsinya, ada tanda koma di antara dua buah query. Tanda koma yaitu yang mewakili konjungsi dan. Di sini berarti apakah Nobita suka Shizuka dan apakah Shizuka suka Nobita. Oke, langsung aja kita enter. False, sebenarnya salah, berarti Nobita dan Shizuka tidak saling menyukai. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita mau cari tahu nih, ada nggak sesuatu yang sama-sama disukai oleh Nobita dan Shizuka. Jadi langsung aja kita buat query-nya. Suka Nobita, X. Karena kita pengen cari tahu sebuah nilai, jadi harus kita buat ke dalam bentuk variabel. Dan Shizuka X, variabelnya harus sama-sama X, karena kita mau cari tahu nilai atau sesuatu yang sama-sama disukai oleh Nobita dan Shizuka. Langsung aja kita enter. Nah, ternyata jawabannya adalah Doraemon, yang sama-sama disukai oleh Nobita dan Shizuka. Coba kita lihat ke faktanya. Nah, apakah sesuai dengan jawaban yang di prolog? Nobita suka Doraemon. Ternyata Shizuka juga suka Doraemon. Seperti itu. Terus nih, belum berhenti nih hasilnya. Coba kita bubuhi tanda titik koma. Dan ternyata jawabannya false, berarti nggak ada lagi nih yang sama-sama disukai Nobita dan Shizuka. Seperti itu. Nah, tadi yang kita gunakan itu adalah konjungsi dan. Dimana kalau kita pakai konjungsi dan, untuk yang query-nya seperti ini, yang nggak ada variabelnya, berarti goal yang pertama nih, yang di predikat yang pertama, di fakta pertama dan fakta keduanya itu harus sama-sama benar. Dimana kalau kita ganti ini jadi titik koma yang menandakan itu or. Nah, hasilnya apa? Hasilnya true, karena kalau or itu kalau salah satu benar kan dia udah benar ya. Nih, di fakta yang pertama ini dia udah benar. Di Nobita suka Shizuka tuh benar, maka hasilnya benar. Sekarang kita masuk ke matching, yaitu proses pencocokan di prolog dinyatakan dengan tanda sama dengan. Dua buah term sesuai atau yang match apabila keduanya setara atau sama. Term tersebut memiliki variabel yang dapat diinstansiasi sehingga menghasilkan term yang setara atau sama. Nah, jadi sebelumnya kan kita ada buat fakta tuh. Nih, yang pertama kali. Di sini ada predikat, itu argumennya Mila.
Dimana kalau kita buat di prolog, bentar, kita konsert dulu. Kalau kita buat di prolog wanita, terus argumennya X, seperti itu, dia akan menghasilkan X sama dengan Mila, yang artinya variabel X-nya ini itu menginstansiasi nilai yang ada di basis pengetahuan yang ada di predikat wanita itu dengan nilai Mila. Oke, itu tadi proses instansiasi nilai ke dalam sebuah variabel. Karena ini di tujuan matching di sini itu pencocokan dua buah terms, atau terms itu bahasa Indonesianya itu bisa dibilang sebagai istilah ya. Apabila keduanya sama atau term tersebut memiliki variabel yang dapat diinstansiasi sehingga menghasilkan term yang setara atau sama. Jadi misalkan di term yang satu itu ada Mila misalkan. Lalu di term yang kedua itu ada X. Nah, kalau kita buat di query di prolognya nanti, X ini tuh akan menginstansiasi sebuah nilai. Dia bakalan cari nilainya di basis pengetahuannya, makanya menghasilkan term yang sama. Sehingga menghasilkan term yang sama, si X-nya ini tadi itu bakal mencari nilainya, sehingga hasilnya kan X sama dengan Mila. Jadi dia sama dua buah terms. Jadi matching dia. Oke, kayak gitu. Nah, jenis term. Jadi yang pertama itu ada konstan. Ya, ini itu konstan terdiri dari atom yang kalian udah pelajari di modul 1. Atom nih, rentetan abjad, digit, dan underscore. Nih contohnya, misalkan ini KLC. Terus konstan itu juga terdiri dari nomor sekarang 11. Nah, lalu term ini jenisnya ada variabel juga, dan yang terakhir itu ada struktur. Di modul 1 kalian udah belajar, tadi juga variabel udah kita bahas. Jadi variabel itu ada yang diawali dengan huruf kapital atau juga diawali dengan underscore. Nih, 123 underscore 123 ini juga merupakan variabel ya, karena dia diawali dengan underscore. Terus nih kayak gini juga itu variabel. Terus term yang ketiga itu ada struktur. Ini kayak gini, struktur atau kompleks term. Contohnya nih, tanggal ya persis seperti yang kalian pelajari di modul 1. 20, bulan kayak gitu. Itu jenis dari terms. Nah, term-term ini yang bakal kita cocokkan di matching, di proses matching ini. Oke, misalkan ada terms yang pertama itu Mia, terus terms yang kedua Mia. Nah, ini cocok kan? Mia dan Mia itu match karena keduanya itu sama-sama atom. Oke, sampai sini paham? Nah, terus misalkan 42 sama angka 42. Nah, ini match karena keduanya sama-sama nomor. Lalu misalkan woman Mia, terus woman Mia. Nah, terms ini juga cocok karena keduanya sama-sama struktur. Tapi kalau misalkan woman Mia
dan woman Adi misalkan. Nah ini nggak cocok karena strukturnya beda argumennya. Oke, selanjutnya kalau ada Mia dan X. Nah, dasarnya ini nggak cocok ya, karena yang satu atom, yang satu lagi adalah variabel. Tapi ini bisa cocok kalau nilai X ini bisa menginstansiasi nilai dari base knowledge kita menjadi nilai yang sama, menjadi times yang sama. Kayak yang tadi, kayak yang di awal tadi kakak jelasin. Sampai sini paham? Oke, jadi yang akan kita pelajari di proses matching, konsepnya seperti itu. Oke, sebenarnya kalau kedua buah termsnya itu sama-sama nomor misalkan, sama-sama atom, itu udah nggak jadi masalah lagi. Yang jadi perhatian kita gimana supaya ini yang kayak ada satu atom, satunya lagi variabel, itu perhatian kita gimana supaya variabel itu bisa menginstansiasi sebuah nilai yang akan menghasilkan terms yang sama. Seperti itu. Oke, jadi ada aturan umum untuk menentukan apakah dua term X dan Y, X di sini sebagai term yang pertama dan Y sebagai term yang kedua, dikatakan match. Jadi ada 3 poin aturan umumnya. Nah, yang pertama, jika X dan Y adalah konstanta, maka X dan Y match jika dan hanya jika keduanya adalah objek yang sama. Objek di sini itu atom sama nomor, karena konstanta itu terdiri ada atom, ada nomor. Kita tadi udah ada contohnya ya. Jadi kalau misalkan sama-sama atom, berarti dia match. Kalau X dan Y-nya sama-sama nomor, berarti dia match. Oke, itu untuk aturan yang pertama. Terus aturan yang kedua, jika X adalah variabel dan Y adalah sembarang objek, maka X dan Y match dan X diinstansiasi ke Y. Jadi ini kayak contoh yang tadi nih, Mia dan X. Jika X adalah variabel atau term yang pertama adalah variabel, kita balik aja biar supaya lebih mudah. Nah, dan Y adalah sembarang objek, maka X dan Y match dan X diinstansiasi ke Y. Jadi X dan Mia-nya ini bisa match kalau X-nya itu diinstansiasi. Kayak tadi proses sebelumnya yang udah kakak jelasin, sehingga dia menghasilkan nilai yang sama-sama Mia. Nih. Jadi ini sama-sama atom. Jadi X diinstansiasi, dia akan menghasilkan nilai Mia dan dia akan match ke term yang satu lagi. Seperti itu. Terus sebaliknya, jika Y adalah variabel, maka Y diinstansiasi ke X. Nah, jadi sama aja. Mia, Y. Nah, term yang pertama itu Mia, yang kedua adalah Y. Y-nya itu juga diinstansiasi, yang akan menghasilkan nilai Mia juga. Jadi keduanya bisa match. Nah, selanjutnya mana dia? Sebaliknya, ini udah tadi. Jika X dan Y merupakan variabel, maka keduanya akan diinstansiasi ke satu sama lain, atau dengan kata lain memiliki nilai yang sama. Oke, jadi kalau misalkan ada X, ada Y, jadi keduanya ini bakalan saling menginstansiasi sehingga menghasilkan nilai yang sama. Oke, seperti itu. Selanjutnya, aturan yang ketiga, jika X dan Y adalah struktur, maka keduanya match jika dan hanya jika. Ada 3 poin untuk aturan yang ketiga ini. Yang poin A, S dan T memiliki prinsipal faktor yang sama. S dan T ini harusnya sama ya sama X dan Y. S itu term 1, T itu term 2. Jadi struktur itu kan yang kayak gini ya. Jadi prinsipal faktornya itu yang predikatnya ini harus sama. Nah, dan juga argumennya ini juga harus sama. Poin yang B, semua komponen atau argumen yang bersangkutan sesuai. Jadi dia harus sama-sama Mia, nggak boleh kayak tadi Mia dan Adi, itu nggak match. Terus
dia jumlah argumennya juga harus sama. Kalau misalkan ini ada 2, term yang satu juga argumennya harus ada 2. Seperti itu. Nggak boleh term yang satu lagi itu argumennya cuma 1 aja. Nah, lalu poin yang C. Instansiasi variabel harus sesuai. Jika X telah diinstansiasi dengan sebuah nilai, maka variabel tersebut tidak mungkin diinstansiasi dengan nilai lain. Oke, jadi seperti yang ini tadi. Nih, si Y kan udah diinstansiasi ke nilai Nia. Jadi, variabel Y-nya ini nggak bisa diinstansiasi ke misalkan Nia Adi. Nggak bisa lagi. Y-nya ini udah diinstansiasi khusus untuk nilai Nia. Dia nggak bisa lagi ke nilai si Adi. Oke, sampai di sini paham? Nah, jadi aturan itu harus kita penuhi. Kalau misalkan ada seperti ini, Batman terus woman Mia, nah ini juga nggak match ya, karena dia nggak ada di aturan umum. Oke. Nah, jadi sebelum kita masuk yang ke selanjutnya, ada tambahan sedikit. Tadi kan di judul modul 2 ini, judulnya itu klausa-klausa pada prolog. Nah, jadi sebenarnya mana sih yang disebut sebagai klausa di prolog ini? Oke, kita lihat di basis pengetahuan yang ada di rule tadi, di poin rule. Di sini ada fakta buku, novel, buku ensiklopedia, lebih murah novel ensiklopedia, dan sama ada aturan juga. Nah, jadi yang disebut sebagai klausa itu yang ini, buku, novel. Klausa itu terdiri dari predikat dan argumen. Jadi satu baris ini itu disebut sebagai klausa. Dan juga ini. Nih, buku ensiklopedia ini klausa juga, berarti ini itu udah 2 buah klausa. Buku novel, buku ensiklopedia itu udah dihitung 2 klausa. Terus lebih murah juga itu satu klausa tuh, satu baris ini tuh klausa. Terus yang lebih suka X, Y, Z, ini satu klausa. Terus buku Y itu juga satu klausa, lebih murah Y, Z itu juga satu klausa. Tapi kalau misalkan di sini ada lagi buku, misalkan di sini ada aturan nih, Y-nya kita ganti jadi novel. Nah, buku novel yang di sini sama yang di atas itu dihitung sama. Jadi bukan klausa yang berbeda. Seperti itu. Jadi udah tahu kan yang mana disebut dengan klausa. Oke, sekarang kita masuk ke contoh matching. Di situ ada contohnya. Kita ketikkan ada date, terus argumennya ada variabel D, ada variabel M, ada 2016, terus sama dengan. Nah, jadi ini tanda sama dengan ini menandakan ini adalah proses matching. D1 ada March, terus argumen satunya lagi ada Y1. Sekarang kita enter, kita lihat hasilnya. Oke. D sama dengan D1, M sama dengan March, Y1 sama dengan 2016. Jadi di sini itu ada terms yang bentuknya struktur. Oke, argumennya ada ini. Nah, jadi kalau misalkan argumennya itu variabel, dia langsung bakalan mencari nilainya ya. Nilainya sesuai dengan letak argumennya. Jadi si D ini sama dengan D1 karena dia letak argumennya sama-sama di posisi yang pertama. Terus M sama dengan yang March, Y1 sama dengan 2016. Paham kan yang ini?
Terus contoh yang kedua, langsung aja kita ketikkan. Nama depan, terus ada argumennya lagi Meila, terus argumennya lagi tanggal underscore lahir. Nah, di sini argumen yang ketiga ini itu dia merupakan struktur. Kita ketik dulu sampai selesai. Terus argumen yang terakhir juga merupakan struktur. Sama dengan X, Y, tanggal tanggal underscore lahir D2, M2, 1997 Z. Oke. Nah, ini itu ada 2 buah terms yang bentuknya itu struktur. Nah, jadi kita balik lagi ke aturan umumnya. Tadi yang di aturan ketiga, jika X dan Y adalah struktur, maka keduanya match jika dan hanya jika poin pertama, yang kedua buah terms ini harus memiliki prinsipal faktor yang sama. Jadi, prinsipal faktornya itu adalah si orang. Kalian jangan terkecoh sama argumen yang di dalamnya yang juga bentuknya itu struktur. Nih, tanggal underscore lahir sama kuliah. Jadi, yang harus kalian perhatikan itu adalah prinsipal faktornya. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi. Ini. Langsung aja kita enter. Oke. Jadi hasilnya itu nama depan sama dengan X, D1 sama dengan D2, Y1 sama dengan 1997, Y sama dengan Mela, M2 sama dengan Mei, Z sama dengan kuliah USU ilmu komputer. Jadi ini itu kenapa hasilnya bisa seperti ini? Karena dia disesuaikan dengan posisi dari argumennya. Jadi nama depan. Nih, di terms yang pertama nama depan, terus di terms yang kedua itu dibuat ke dalam variabel X. Gitu juga dengan D1. Kita lihat D1 ini ada di argumen dari struktur tanggal underscore lahir. Jadi yang di terms kedua kita cek tanggal underscore lahir, di situ posisi argumen yang pertama adalah D2, makanya D1 sama dengan D2. Gitu juga untuk Y1 sama dengan 1997. Kita lihat letak posisinya di mana. Seperti itu. Oh ya, tadi kan udah kakak kasih tahu yang mana yang disebut sebagai klausa. Jadi di modul itu ada dikatakan dalam matching, instansiasi dapat dilakukan tidak hanya kepada atom atau variabel, namun dapat juga dilakukan kepada klausa. Nah, kita lihat di sini contohnya itu Z sama dengan kuliah, USU ilmu komputer, kuliah, terus yang di dalam kurungnya ada USU sama ilmu komputernya itu kan termasuk ke dalam klausa. Jadi artinya instansiasi itu juga bisa dilakukan kepada klausa. Oke. Oke, sekarang kita yang ke contoh berikutnya. Di situ ada fakta. Kita buat dulu ke notepad. Ini udah kakak ketik. Kalian ketik juga. Selanjutnya kita save. Terus langsung aja kita ketikkan query-nya ke Prolog. Jangan lupa di konsol dulu.
Oke, sekarang kita ketik kripto buku Hill Cheaper RC4 buku stream underscore cheaper underscore AS sama dengan kripto B buku L underscore Gamal Z. Dia punya argumen yang dalam bentuk struktur. Vigenere underscore cheaper. Oke, hasilnya sama yang kayak tadi. Dia bakal menginstansiasi variabel dengan mencari nilai yang sesuai. Selanjutnya yang ini, yang database buku. Oke, query yang tadi udah kita ketik dan hasilnya itu true. Kenapa dia true? Karena dia sesuai dengan yang ada di fakta. Nah, kalau misalkan dia nggak ada tanda sama dengan, itu hasilnya bakalan true atau false. Tapi kalau ada tanda sama dengan, hasilnya bakalan variabel sama dengan nilai yang udah diinstansiasinya. Oke, selanjutnya yang query ketiga. Oke, untuk yang query ketiga ini sama-sama yang sebelumnya. Dia melakukan proses matching. Jadi kalau ada variabel, dia bakalan menginstansiasi ke nilai yang sesuai posisinya dengan variabel itu. Maka hasilnya untuk yang query ketiga ini itu Sutioso sama dengan B, A sama dengan pengenalan paket tracer. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh yang berikutnya, yaitu titik.pl. Kita buat faktanya dulu ke dalam notepad. Sini kakak udah buat. Nah, sekarang kita cek apa yang ada di dalam basis pengetahuan ini. Di sini ada fakta titik, terus argumennya x, y, terus ada fakta garis, argumennya ada titik, terus ada argumen dari predikat titik itu ada x1, y1. Terus argumen kedua dari garis itu ada titik x2, y2. Oke, jadi di sini predikat garis itu punya dua buah argumen dalam bentuk struktur. Nah, strukturnya ini punya predikat yang sama. Oke. Jadi di sini bisa kita katakan dia akan melakukan proses matching karena ada dua buah argumen dengan jenis term yang sama, yaitu struktur. Terus yang selanjutnya itu ada fakta segitiga. Terus argumennya ada titik, terus argumen titik ada x1, y1. Argumen yang kedua dari predikat segitiga itu ada titik dengan argumennya x2, y2, dan yang selanjutnya ada argumen titik dengan argumen dari si titik itu x3, y3. Lalu ada vertikal, predikat vertikal, di mana argumennya ada garis. Nah, si garis ini punya argumen lagi dalam bentuk struktur, yaitu titik, di mana argumen dari titik itu ada x, y, dan argumen yang kedua dari garis itu ada titik dengan argumennya x, y1. Lalu horizontal ada argumennya dalam bentuk struktur, yaitu garis, dan si garis ini punya argumen dalam bentuk struktur juga, yaitu titik dengan argumennya x, y. Lalu argumen yang kedua dari si garis yaitu titik dengan argumennya x1, y.
Nah, sekarang kita lihat di sini. Khusus yang untuk vertikal sama horizontal. Kalau yang di vertikal, bisa kita lihat di predikat titik. Di situ ada argumennya x, y. Terus argumen yang kedua yaitu titik juga predikatnya ada argumennya x, y1. Artinya yang di predikat vertikal, argumen dari si garis yaitu predikat titik atau struktur titik ini memiliki nilai di argumen pertama itu yang sama variabelnya, yaitu sama-sama x. Oke, jadi vertikal di predikat vertikal, kakak ulangi, dia punya argumen yang sama atau titik di x-nya itu sama. Oke, kayaknya agak ribet ya. Sekarang yang horizontal, kita lihat, pokoknya lihat aja. Yang di horizontal itu y-nya yang sama, tapi kalau yang di vertikal x-nya yang sama. Oke, kayak gitu. Jadi ini cukup kompleks ya. Nah, kalau udah kita save, terus kita langsung consult aja ke Prolog. Oke. Kita ketik query yang pertama dulu. Itu ada segitiga titik 1,1, A, titik 2,3 sama dengan segitiga x, titik, 4. Nah, untuk yang query pertama ini, dia hasilnya yaitu berupa instansiasi objek, di mana hasil dari variabel A yang udah dia instansiasi nilainya yaitu titik dengan argumen 4, y. Di sini menghasilkan struktur ya. Atau ini bisa kita sebut juga dengan klausa. Lalu x juga seperti itu, z sama dengan 3. Dia sesuai posisinya, dicocokkan. Lalu query yang selanjutnya, vertikal garis titik Nah, karena ini nggak ada tanda sama dengannya, dia bakalan menghasilkan nilai true atau false. Nah, hasilnya false. Kenapa hasilnya false? Kita lihat. Di sini argumen si titiknya itu 1,1 sama 2, y. Tadi kan kakak bilang kalau titik koordinat dari si x-nya itu dia harus sama. Sementara yang kita inputkan, titik koordinat x-nya itu berbeda, yaitu 1 sama 2. Jadi hasilnya false. Coba kita ganti ini jadi 1. Nilainya benar, karena nilai titik koordinat dari si x-nya itu sama. Oke, sampai sini paham? Selanjutnya yang horizontal. Garis titik Nah, sebelumnya karena di sini ada predikat dengan argumen yang sama atau dia punya predikat punya argumen bentuk struktur, tapi strukturnya itu predikatnya sama. Jadi itu bisa kita katakan terjadi proses matching di dalam satu klausa ini. Oke.
Nah, hasilnya Y sama dengan 1. Kenapa dia bisa menghasilkan Y sama dengan 1 padahal di query-nya itu gak ada kita inputkan tanda sama dengan? Karena kita cek yang di horizontal tadi kakak bilang kalau nilai koordinat Y-nya itu harus sama, ya kan? Nah, sementara yang kita inputkan di sini udah kita inputkan nilai koordinat Y yang di predikat titik yang pertama itu 1, sementara yang kedua itu kita inputkannya variabel, otomatis dia bakalan mencari nilai si Y itu, karena kunci dari si predikat horizontal itu nilai koordinat Y-nya itu, titik koordinat Y-nya itu harus sama. Makanya kalau dia dibandingkan, dimatchkan 1 dengan Y, Y-nya itu akan menginstansiasi nilai seperti aturan umum yang sebelumnya yang udah kakak jelaskan. Sampai sini paham? Makanya hasilnya Y sama dengan 1 karena dia menginstansiasi nilainya. Jadi di sini bisa kita lihat juga untuk membentuk garis horizontal titik berapa yang harus kita butuhkan, yaitu titik 1,1 dan titik 2,1. Nah, kalau misalkan kita buat yang selanjutnya, yaitu horizontal garis titik 1,1 titik Y,1. Nah, hasilnya akan benar karena nilai titik koordinat Y-nya itu sama-sama 1, maka hasilnya true. Sampai sini paham? Oke. Selanjutnya kita bakalan nanya nih ke si prolog. Nah, untuk membentuk garis horizontal titik 1,1 ini akan dihubungkan ke titik apa? Kita ganti kata tanya apanya itu dengan variabel P. Jadi variabel P-nya ini nanti akan menghasilkan sebuah nilai, akan menginstansiasi sebuah nilai yang bakalan kita tahu. Untuk membentuk garis horizontal itu kita bakalan bisa pakai titik 1,1 dan titik berapa. Oke, langsung aja kita enter. Nah, hasilnya P sama dengan titik underscore 2784,1. Oke, jadi kita balik lagi. Tadi di predikat horizontal kuncinya itu adalah koordinat Y-nya itu harus sama. Jadi di sini kan yang koordinat Y di argumen titik yang pertama itu 1, otomatis yang kedua, titik yang kedua, argumen yang kedua itu nilai Y-nya juga harus 1 dengan argumen nilai X-nya itu bisa berapa aja. Di sini underscore 2784 itu dia merupakan variabel. Variabel dimana ini kalau kalian ketikkan di laptop kalian mungkin hasilnya beda, mungkin hasilnya bukan underscore 2784, mungkin dia bakalan angka yang lain karena di sini bisa angka berapa aja atau variabel atau titik berapa aja bisa dibuat untuk membentuk garis horizontal ini asalkan nilai Y-nya itu sama dengan 1. Jadi yang diawali dengan variabel ini itu merupakan variabel ya. Kalian kan udah belajar variabel di modul 1 itu. Kalau yang diawali dengan tanda underscore itu juga merupakan variabel nih. Nah, jadi yang ini paham? Kakak ulangi. Jadi untuk membentuk garis horizontal, titik yang digunakan itu titik 1,1 dan titik terserah titik yang mana aja, itu disimbolkan dengan variabel 2784 dan titik 1, titik Y yang nilainya 1. Oke, sampai sini paham? Kalau misalkan nggak paham di bagian yang ini boleh ditanyakan lagi ya. Atau di bagian yang lain juga kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan lagi. Oke, supaya lebih paham kita ulangi lagi dengan contoh angka yang beda ya. Nah, dari yang vertikal ini. Oke,
tadi kalau vertikal itu nilai titik koordinat x-nya yang harus sama, ya kan? Jadi kalau ini 2, terus yang satu lagi kita ganti jadi 2, hasilnya apa ya? Hasilnya true, karena sama nilai x-nya. Terus yang horizontal, tadi horizontal itu nilai titik y-nya yang harus sama. Jadi kalau ini diganti jadi 3, terus ini jadi 3, nilainya true. Tapi kalau ini diganti jadi 4, nilainya false. Terus kalau ini diganti jadi y, misalkan ini 1, terus ini kita ganti jadi y, artinya kita bakalan nanya nih, nilai berapa dari si y-nya ini. Nah, dia bakal menginstansiasi dengan nilai y yang awal. Oke, terus yang satu lagi nih, kalau ini kita ganti jadi 10, oke, hasilnya p titik underscore 2784,10. Nilai x-nya itu bisa nilai berapa aja yang disimbolkan dengan underscore 2784,10, asalkan nilai y-nya itu 10. Oke, Kak harap kalian udah ngerti ya. Nah, jadi pencocokan ini itu merupakan fundamental dari prolog. Karena dalam proses pencocokan itu kita akan membangun struktur untuk kemudian dicocokkan, yang mana informasinya itu bisa kita ajukan pertanyaan di prolog dan akan menghasilkan informasi untuk kita, di mana itu bakalan lebih efisien. Oke, jadi kakak rasa materi modul 2-nya itu cukup sampai di sini. Semoga kalian mengerti. Kalau ada yang nggak paham bisa ditanyakan kembali. Kakak tutup video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.